Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dr. Haji Saputra dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran fisika. Fisika itu penting, mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan partikel. Kalau kemarin kita membahas tentang momen inersia, nah kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan partikel. Kalau kalian lihat pada gambarnya, nah di situ ada sebuah benda bentuknya berbeda-beda, ada yang bentuknya silinder dan lain sebagainya. Di situ ada yang bentuknya kubus. Nah, kalau misalkan dijatuhkan secara bersama-sama, nah kira-kira benda mana yang dulu yang akan jatuh? Nah, misalkan seperti itu. Nah, alias bahwa benda yang jatuhnya paling pertama itu adalah momen inersianya yang paling besar. Nah, itu yang disebut dengan kesetimbangan partikel. Nah, kalau kalian lihat pada gambar di situ, nah kan banyak sekali ada benda-benda di situ. Nah, ada batang silinder, ada pelat besi persegi panjang, dan ada yang berbentuk bola pejal, bola berongga, dan lain sebagainya. Nah, di situ kalau misalkan yang pertama batang silinder, nah kalau diputar melalui poros pusat, misalkan diputarnya itu melalui titik tengah. Nah, kalau yang gambar 2 itu kan diputarnya melalui salah satu ujung. Nah, kalau misalkan diputar melalui tengah, porosnya di tengah, nah itu kalau kita mencari rumusnya, itu hasil dari rumus-rumusnya, hasil dari turunannya, itu menggunakan namanya fungsi integral. Nah, kalau Pak Guru dirinci cara mencari rumusnya, itu nanti akan memakan waktu yang lama. Maka di sini langsung saja di situ misalkan kalau batang diputar porosnya di tengah, itu rumusnya inersianya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, kalau misalkan diputar dari salah satu ujung, itu I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Nah, Pak, itu dari mana? Nah, itu ada turunan-turunannya. Nanti kalau sudah tatap muka, silakan kalian boleh belajar cara mencari rumus-rumusnya. Nah, ini karena di sini hanya sekedar slide. Nah, maka di sini hanya langsung ke rumusnya. Turun-turunnya tuh nanti kalau kita sudah tatap muka. Nah, misalkan sekarang kita contoh soal. Nah, di situ dilihat contoh soalnya. Tentukan momen inersia cakram silinder pejal bermasa 10 kg dan berjari-jari 0,1 meter. Jika sumbu rotasi berada di pusat cakram seperti ditunjukkan gambar. Nah, kalau kalian lihat gambarnya, nah di situ apa? Bentuknya seperti tadi silinder pejal. Nah, kalau silinder pejal itu tadi rumusnya apa? Nah, kalau silinder pejal itu rumusnya I sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, dilihat di tabelnya lagi. Kalau silinder pejal itu I sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, kalau kita selesaikan, berarti diketahui M-nya 10 kg, R-nya 0,1 meter. Ditanyakan I, maka I sama dengan setengah mr kuadrat. Setengah dikali 10 dikali 0,1 kuadrat. Hasilnya 0,05 kilogram meter kuadrat. Nah, itu contoh soal yang nomor 1. Sekarang contoh soal nomor 2. Tentukan nilai momen inersia bola pejal. Nah, sekarang bola pejal. Coba dilihat bola pejal itu rumusnya apa? Nah, bermasa 15 kg dan berjari-jari 0,1 meter. Jika sumbu rotasi berada di pusat bola, nah itu sumbu rotasinya di pusat bola, berapa momen inersianya? Nah, karena ini bentuknya bola pejal, nah maka rumusnya 2/5 mr kuadrat. Nah, dilihat lagi di tabelnya, maka diketahui M
15 kg, R-nya 0,1 meter. Nah, ditanyakan inersianya, berarti 2/5 kali mr kuadrat. 25 kali 15 kali 0,1 kuadrat. Hasilnya 0,06 kg meter kuadrat. Nah, itu kalau bendanya seperti bola pejal. Sekarang contoh soal yang terakhir, nomor 3. Nah, diberikan sebuah batang tipis dengan panjang 4 meter bermasa 0,2 kg seperti gambar berikut. Jika momen inersia di poros di pusat massa batang, tentukan besar momen inersia batang jika poros digeser ke kanan sejauh 1 meter. Nah, tadi itu kalau porosnya di tengah, apa rumusnya? Nah, itu tadi kan setengah I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, tapi digeser 1 meter. Nah, karena digeser 1 meter, ya ditambah mr kuadrat gitu kan. Jadi 1/12 tadi M-nya 0,2, R-nya 4, berarti 4 kuadrat ditambah 0,2 dikali tadi digeser 1 meter, berarti 1 kuadrat. Jadi hasilnya 0,46 kg meter kuadrat. Nah, itu contoh dari setimbangan tadi partikel beberapa benda. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.